Junyin, Antek Aula Jiwa, ARS, Fahri Gaming, Oria, makasih loh buat nama-nama yang sudah sawer buat Gnosis alias Cakra Diva. Walau sawernya itu lebih sedikit ya, tapi nominalnya tuh lebih besar dari yang kemarin. Berapapun pokoknya mah nominalnya Gnosis alias Cakra Diva terima ya. Semoga rezeki kalian selalu dilancarin dan didekatkan jika masih jauh, dibuka jika masih tertutup, dan diturunkan jika masih di langit. Amin. Buat teman-teman yang gak sawer, kalian jangan putus asa. Kalian nonton, komen, dan like juga Gnosis sudah seneng kok. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Kang Pakboy, apalagi kalau bukan Battle Stroke the Heaven episode ke-148. Seperti biasa kita review dulu spoiler di episode sebelumnya, di mana Shoyan telah menyelesaikan perbaikan kristal naga Phoenix yang membuat Jian tertidur panjang, di mana setelah kristal dicairkan, Jian yang menyempurnakan seluruh energi dalam buah naga Phoenix secara resmi telah lahir menjadi Kaisar Naga Phoenix yang baru. Baru setelah membantu Jian menjadi Kaisar Naga, Shoyan sekali lagi tenggelam dalam pelatihan panjang di kolam petir Void, di mana selain dapat membantunya memperbaiki boneka iblis, energi petir di dalam kolam juga meningkatkan kekuatan Kang Pakboy hingga menjadi Elite Dozun bintang 5. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos laku. Shoyan mengepalkan tangannya saat merasakan kekuatannya yang meningkat berkali-kali lipat, di mana setelah menjadi Dozun bintang 5, Shoyan seharusnya bisa mencapai bintang 7 apabila menggunakan perubahan 3 api misterius. Shoyan mengalihkan pandangan kepada 10 boneka iblis bumi yang saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan, menandakan kesemuanya telah berhasil maju menjadi boneka iblis langit, di mana dengan kekuatan ini juga dukungan dari 4 api surgawi yang dia miliki, Shoyan yakin dia pasti bisa menghabisi Tianzun ke-9 Moyu kalau mereka bertemu lagi. Shoyan tertawa puas dengan pencapaian yang dia dapatkan selama berada di kolam petir, dan baru saja hendak memeriksa 10 boneka iblis ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, merasakan ada fluktuasi energi yang sangat kuat sedang dipancarkan dari kedalaman kolam petir. Shoyan mengamati daerah itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun, berpikir mungkin perasaan itu hanyalah hayalan semata. Namun baru saja Shoyan bergumam pada dirinya, sebuah badai tak terlihat melesat dari dalam kolam petir, di mana ketika angin ini berhembus, semua hal yang dia lewati akan musnah, tidak terkecuali petir-petir yang sebelumnya berada di kolam. Belum sampai Shoyan memahami apa yang terjadi, tuan muda ketiga keluarga Shou itu melihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari sana dengan 10 petir raksasa hitam pekat yang mengikuti di belakangnya seperti amukan naga. Yang membuat Shoyan terbangun adalah pemilik 4 api surgawi itu mampu merasakan gelombang bahaya luar biasa menyapu hatinya ketika melihat petir hitam, membuatnya tidak pikir panjang ketika menarik kembali semua boneka iblisnya dan berbalik pergi secepat yang dia bisa. Shoyan melepaskan kecepatan hingga batasnya dan merasakan jejak petir yang sangat menakutkan masih terus mengamuk di belakangnya. Shoyan juga bisa menangkap jika sosok manusia yang sebelumnya kabur telah menemukannya, dan si anjing satu ini bukannya malah pergi ke arah lain, malah mengejarnya seolah meminta bantuan Shoyan untuk bersama-sama melawan petir hitam. Shoyan tanpa sadar mengutuk saat melihat lelaki tua itu mengejarnya, yang juga membuat sang tuan muda ketiga keluarga Shou itu turut menjadi sasaran petir hitam. Lelaki tua itu baru saja memanggil teman muda yang kabur bersamanya ketika menyadari jika ternyata pemuda ini hanyalah seorang bintang 5 Dozun. Shoyan hanya bisa memasang wajah masam melihat bapak-bapak satu ini udah bawa masalah, julid lagi kayak mulut tetangga. Shoyan juga tahu jika kemungkinan besar ahli tua ini bukanlah praktisi sembarangan, namun dia juga belum bisa interview dulu karena petir menakutkan itu semakin mengamuk di belakangnya. Karena itulah setelah si bapak-bapak random mempercepat langkahnya, Shoyan pun tidak berpikir apa-apa selain mengepakkan sayap tulangnya dan gaspol rem sampai berhasil mencapai tepi kolam petir dengan napas kembang kempis. Shoyan masih terengah-engah setelah keluar dari kolam petir
petir dan memasang wajah ketakutan seperti membayangkan akhir menyedihkan seperti apa yang akan menimpanya jika dia disambar petir hitam pekat itu. Shoyan sama sekali tidak menyangka ada benda berbahaya seperti petir hitam itu di dalam kolam, yang wajar saja kalau sampai membuat bapak-bapak random itu sampai melompat-lompat untuk melarikan diri. Ternyata bapak-bapak yang lagi dijulitin sama Shoyan masih ada di sana, berkata jika dia tidak melompat-lompat karena kalau bukan untuk mencegah kerusakan di dalam kolam, maka dia pasti telah menghancurkan seluruh kolam itu dengan kekuatannya. Shoyan hanya bisa mengucapkan astagfirullahaladzim sambil elus-elus dada ketika melihat bapak-bapak itu menggantung di depannya sebelum mendapat informasi bahwa petir hitam yang baru saja mengejar mereka berdua adalah sekelompok monster petir yang memiliki kecerdasan. Bapak-bapak itu menjelaskan jika makhluk hidup yang berada jauh di dalam kolam petir sangat aneh, namun jika seseorang bisa menyerapnya, makhluk itu akan menjadi makanan yang sangat bagus. Nah, berhubung dia telah melihat kecepatan Shoyan yang luar biasa, bapak-bapak itu pun mengajak Shoyan mabar di dalam kolam dan mencoba untuk mencari beberapa keuntungan dari si makhluk petir. Shoyan hanya tertawa mendengar lelucon yang tidak lucu itu karena setelah dia menyadari keberadaan si monster petir, Shoyan berjanji tidak akan lagi memasuki kolam petir poir, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bapak-bapak yang memperkenalkan diri dengan nama keluarga Mang itu hanya bisa memasang wajah penuh kejulitan ketika Shoyan menolak mentah-mentah ajakannya, sebelum kemudian dikejutkan dengan kemunculan Hacking yang dia kenali sebagai anggota suku naga Void kuno. Karena itulah Bapak Mang itu memutuskan untuk segera pergi dari sana dibanding mendapatkan masalah dengan Hacking, dan meminta Shoyan rajin berlatih untuk menutup jarak kekuatan di antara mereka berdua. Shoyan tidak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang dengan cepat karena Hacking sudah datang lebih dulu sambil menghela napas lega karena berhasil menemukan pemuda itu melalui segel naga yang telah ditinggalkan Jian. Berhubung pelatihan Shoyan sudah berakhir, maka tuan muda ketiga keluarga Xiao itu pun mengajak Hacking untuk segera keluar dari area kolam petir poir, dan setelah raungan naga bergema, Shoyan yang sekali lagi menjadikan tubuh naga Hacking menjadi tunggangan pun bergegas menghilang di tepi alam kosong. Shoyan menemukan atmosfer Pulau Naga kuno telah berubah di mana ada aura kuat yang bersembunyi di dalam pulau, di mana aura kuat itu kemungkinan besar adalah para tetua Pulau Naga Timur Puncak yang melakukan retreat sebelumnya. Karena Kaisar Naga Agung telah muncul kembali, para sesepuh itu pun kembali ke Pulau Naga Timur untuk melayani kaisar mereka yang baru. Shoyan juga telah mendengar cerita tentang Pulau Naga lain dari Hacking, di mana ketiga raja besar yang memiliki garis darah bangsawan pasti akan mencegah Xian menyelesaikan penyatuan, karena jika 4 pulau benar-benar menyatu, maka posisi mereka akan sangat menurun. Dasar ya bapak-bapak antek-antek dajjal, gila apa teh namanya tuh, gila kekuasaan. Begitu Shoyan datang, dia langsung disambut oleh Zuli, juga dua tetua berjubah putih yang diperkenalkan Zuli sebagai tetua pertama dan tetua kedua Pulau Naga Timur yang baru kembali dari retreat. Shoyan menangkupkan kedua tangan dan memberi salam dengan sopan kepada dua tetua, membuat dua tetua itu pun memperlakukan Shoyan tidak kalah sopan karena telah mendengar hubungan apa yang pemuda itu miliki dengan Kaisar Naga mereka. Pertemuan Shoyan dengan tetua Pulau Naga Timur diinstruksi dengan kemunculan Kinlin yang menyambut Shoyan penuh sukacita, mengabarkan bahwa dengan bantuan makam kuno juga dukungan para tetua naga, dia akhirnya bisa menyempurnakan energi ular surga kuno yang membuat gadis cantik itu langsung melejit menjadi seorang bintang 6 dozun. Shoyan hanya bisa menghela napas tidak berdaya saat menyadari bahwa saat ini Kinlin lebih kuat daripada dirinya, dimana dengan kekuatannya sekarang pemilik mata bunga ular 3 giok itu seharusnya bisa melawan seorang ahli bintang 7 dozun. Shoyan menanyakan bagaimana keadaan Jian sekarang, dan setelah mendengar bahwa si loli gemes yang sekarang udah enggak gemes lagi itu masih akan menjalani retreat yang panjang. Astagfirullah, sehingga Shoyan berpikir
berpikir untuk segera kembali ke pavilion bintang jatuh. Zuli mengangguk paham mengingat Shoyan sudah cukup lama berada di alam naga void dan berada di Pulau Naga Timur ketika konflik antara 4 pulau sedang memanas seperti ini juga tidak baik untuk keselamatan Shoyan. Karena itulah Juli menyerahkan sebuah token giok spasial dan pemuda itu dapat menghancurkannya kalau ingin berkunjung ke alam naga void lagi. Shoyan menerima token yang diberikan oleh Juli dan berhubung tidak ada hal lain yang perlu Shoyan lakukan, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu pun pamit undur diri setelah sebelumnya berjanji akan menyampaikan salam para tetua naga kepada gurunya Abah Yolo. Seperti biasa, Hacking berperan sebagai Kang Ojol, bertugas untuk menemani Shoyan keluar dari alam naga void dan meminta maaf tidak dapat mengantarkan pemuda itu sampai ke pavilion bintang berhubung situasi di Pulau Naga belum stabil. Shoyan mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Heiki, membuat lelaki besar itu meminta Shoyan untuk tidak sungkan karena telah melakukan jasa besar untuk suku naga voidnya. Bahkan Heiki berjanji kalau nanti masalah internal di dalam suku naga void benar-benar selesai, dia akan membantu Shoyan untuk menghabisi anggota aula jiwa yang dia temukan secara pribadi. Baru setelah mengucapkan salam satu sama lain, Heiki melambaikan tangannya kepada Shoyan dan sekali lagi memasuki robekan ruang untuk kembali ke alam naga void kuno. Setelah berpisah dengan Hacking, Shoyan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh tetua naga void kuno dan tidak lama melihat pegunungan bintang tempat pavilion bintang jatuh yang megah berdiri di dalamnya. Sementara itu di dalam aula pertemuan pavilion bintang jatuh, Yao Chen tertawa kecil melihat Shoyan akhirnya kembali setelah begitu lama waktu berlalu dan semakin lebar senyumannya merasakan jika muridnya ini telah mengalami peningkatan kekuatan selama kepergiannya, bahkan menjalin komunikasi baik dengan suku naga void kuno yang legendaris. Tidak mau muridnya flexing kabar baik terus-terusan, Yolo pamer kalau dirinya juga telah menemukan kabar baik berkaitan dengan api surgawi peringkat ketiga alias api teratai pemurnian iblis. Wajah Shoyan dipenuhi dengan keterkejutan ketika mendengar ini, bertanya apakah gurunya itu telah menemukan potongan keempat dari peta api teratai pemurnian iblis. Imajinasi Shoyan segera berubah liar memikirkan betapa tinggi kesempatannya untuk melesat naik ke puncak kelas Dozun jika dia menelan dan memperbaiki api surgawi peringkat ketiga tersebut. Yolo meminta Shoyan untuk tidak terlalu senang. Menemukan peta api surgawi yang begitu misterius adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun kepala pavilion bintang jatuh itu menemukan informasi tentang pameran dagang spasial di dataran tengah yang akan segera dilaksanakan, di mana ada kemungkinan potongan terakhir peta api teratai pemurnian iblis dapat ditemukan di pameran tersebut. Mengingat api surgawi sangatlah berharga, Yolo meminta Shoyan bersiap untuk menyerahkan harga yang luar biasa kalau ingin mendapatkannya. Namun Shoyan tidak peduli sama sekali dengan hal itu, di mana sang tuan muda ketiga keluarga Xiao telah berambisi untuk mengejar api teratai pemurnian iblis apapun yang terjadi. Pameran dagang dilaksanakan kurang dari 1 bulan lagi, namun apabila Shoyan sudah ngebet pengen hunting api surgawi lain, pemuda itu bisa mulai menjelajahi faksi-faksi di dataran tengah yang disinyalir memiliki koleksi api surgawi seperti halnya lembah api berkobar. Feng Xian bertanya apakah Shoyan tahu faksi mana di benua ini yang memiliki api surgawi paling banyak, membuat Shoyan hanya bisa bengong hingga akhirnya Abah memberitahukan bahwa faksi dengan api surgawi terbanyak adalah klan Yan yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno di benua Doki. Abah Yo menjelaskan jika 1 menara, 1 aula, 2 sekte, 2 lembah, dan 4 pavilion hanyalah faksi kuat umum yang dikenal secara luas. Sementara masih banyak faksi yang lebih kuat tersembunyi, misalnya seperti 8 klan kuno ini yang salah satunya adalah klan kekasih kecil muridnya alias Gu Sun Er. Selain klan Gu, ada pula 7 klan lain meliputi klan Hun yang hampir dapat dipastikan berada di balik aula jiwa, klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Le, dan klan Ling.
Shoyan tanpa sadar menahan napas mendengar Abah mengabsen satu demi satu klan kuno hingga akhirnya sadar masih ada satu klan lagi yang sepertinya belum disebutkan. Yo-Chen terdiam sesaat ketika menatap Shoyan penuh arti sebelum akhirnya menghela napas dan mengabarkan bahwa satu klan kuno yang tersisa adalah klannya sendiri, yaitu klan Xiao. Yo-Chen melanjutkan ceritanya tentang klan kuno yang kesemuanya memiliki garis keturunan Dodi. Sayangnya dalam kasus klan Xiao, garis keturunan Dodi itu hanya sampai pada leluhur terkuatnya Xiao Xuan, di mana meskipun telah mengerahkan seluruh garis keturunan Dodinya, klan Xiao masih belum mampu melahirkan Dodi lain sehingga garis keturunannya pun terputus. Sejak itu, garis keturunan Dodi dari klan Xiao tidak dapat digunakan lagi dan oleh karena itu pula Yolo sama sekali tidak bisa merasakan garis keturunan Dodi di dalam tubuh Shoyan. Yolo menepuk puncak kepala Shoyan ketika mengatakan bahwa bahkan tanpa garis keturunan Dodi, Abah percaya jika muridnya bisa menurunkan garis keturunan Dodi dengan kekuatannya sendiri. Shoyan tersenyum mendengar penghiburan Abah, di mana dia pun sama sekali tidak takut kalau diadu dengan ahli muda dari klan kuno yang memiliki garis keturunan Dodi, karena Shoyan yakin usaha yang keras tidak akan pernah mengkhianati seseorang sekalipun tanpa garis keturunan Dodi yang selalu diagung-agungkan tersebut. Ngomong-ngomongin tentang klan kuno, Shoyan jadi penasaran kenapa Abah bisa mengetahui informasi yang sepertinya sangat terbatas ini, membuat dia tanpa ragu bertanya apakah Yolo memiliki hubungan dengan klan Yao yang menjadi satu dari 8 klan kuno. Abah tertawa kecil melihat Shoyan sudah melakukan tebak-tebakan berhadiah hingga akhirnya Yolo mengakui jika dirinya memang anggota klan Yao yang telah ditinggalkan. Abah ditinggalkan karena garis darah Dodi yang mengalir di tubuh sangat tipis dan setelah gagal melaksanakan sebuah misi di masa lalu, Yolo pun akhirnya resmi dikeluarkan dari klan. Karena telah ditinggalkan, Yo-Chen pun menjelajah benua selama hampir 1 abad, mengerahkan segala upaya dalam bidang pemurnian pil dan mendapatkan beberapa pencapaian dengan harapan bisa dipanggil lagi ke dalam klan. Namun setelah sekian waktu berlalu, harapan itu berangsur-angsur lenyap dan sekarang Yo-Chen justru ingin menunjukkan kepada klan Yao bahwa dia memiliki murid yang luar biasa, di mana kemampuan muridnya akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Dodi dari klan Yao yang sangat mereka hargai tersebut. Tidak mau lama-lama mengingat masa lalu, Yo-Chen kembali pada obrolan asik mengenai api surgawi dan menjelaskan jika berdasar apa yang dia tahu, klan Yan seharusnya memiliki 4 jenis api surgawi. Klan Yao pun kalau tidak salah memiliki 2 api surgawi karena memiliki perhatian khusus pada perbaikan obat kuno. Namun sepertinya Shoyan lebih baik tidak menaruh harapan untuk merebut 6 api surgawi itu, mengingat 2 klan kuno pasti menanamkan segel jiwa yang sangat kuat di dalamnya. Jadi memang satu-satunya harapan Shoyan sekarang adalah mendapatkan fragmen terakhir dari api teratai pemurnian iblis di pameran dagang. Namun sebelum memikirkan tentang pameran dagang, Abah mengarahkan Shoyan untuk pergi ke sebuah tempat dulu yang tidak lain dan tidak bukan adalah kampung halaman kekasih kecilnya Alam Gu. Yolo menjelaskan jika dalam waktu 1 bulan lagi klan Gu akan menyelenggarakan upacara kedewasaan yang berlangsung 2 tahun sekali, di mana kebetulan Pavilion Bintang Jatuh mendapat undangan untuk menghadiri acara luar biasa tersebut. Yolo mengambil undangan giok hitam dari cincin penyimpanannya sebelum menyerahkannya kepada Shoyan, seolah memberikan isyarat agar pemuda itu menggantikannya menghadiri upacara kedewasaan klan Gu. Upacara kedewasaan akan menjadi ajang untuk kekuatan bagi para generasi muda unggulan klan Gu, dan oleh karena itulah mereka mengundang faksi kuat di benua untuk turut meramaikan kompetisi. Yolo percaya dengan kekuatan Shoyan saat ini, muridnya telah memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan ahli muda klan Gu, dan semakin yakin setelah Shoyan berjanji jika dia tidak akan membiarkan Yo-Chen kehilangan muka. Yolo tertawa keras mendengar kepercayaan diri Shoyan sebelum mengingatkan agar muridnya hati-hati, karena menurut penglihatannya Gu Sun-er memiliki garis keturunan Dodi paling lengkap dalam klan Gu, dan sebuah perkata yang tidak mudah bagi Shoyan untuk mendapatkannya.
lainnya. Shoyan mengangguk paham karena dia sendiri samar-samar juga mampu merasakan posisi setinggi apa yang dimiliki oleh kekasih kecilnya. Yolo mengarahkan Shoyan untuk membawa serta Tianhuo dan Shoishan selama pergi ke klan Gu karena saat ini kekuatan Tianhuo telah melejit ke bintang 6 dozun setelah Abah memunikan beberapa pil obat untuknya. Sementara itu Shoishan sedang berada di sebuah makam kuno yang menjadi tempat Abah menemukan metode pil racun yang telah digunakan Shoyan untuk membantu Shoishan mengendalikan tubuh racun sebelumnya. Shoyan tetap berada di dalam pavilion bintang jatuh selama menunggu Shoishan kembali dari makam kuno dan memanfaatkan waktu itu untuk melatih kekuatan spiritualnya. Shoyan mengingat penjelasan Tianhuo tentang 4 tingkat kekuatan spiritual, yaitu tingkat fana, tingkat jiwa, tingkat surgawi, dan tingkat di. Berdasarkan perhitungannya, Shoyan yang saat ini merupakan alkemi puncak tingkat 8 awal dan kekuatan spiritualnya berada di tingkat jiwa awal. Karena itulah Shoyan segera mengeluarkan sebuah gulungan kulit berisi metode pelatihan jiwa yang dia dapatkan sebagai hadiah juara pertama pertemuan pil sebelumnya. Metode pelatihan jiwa ini disebut sebagai keterampilan jiwa tunggal yang juga dipraktekkan oleh Abah Yolo sebagai sesama juara pertemuan pil, namun belum mampu menyempurnakannya berhubung keterampilan jiwa itu memang merupakan benda berharga dari zaman kuno. Shoyan dengan hati-hati mempelajari keterampilan jiwa tunggal dan menemukan jika metode pelatihan spiritual ini memang dipenuhi dengan keanehan. Meskipun begitu, Shoyan masih mampu memahami dengan cukup baik dan setelah berusaha mempraktekannya, Shoyan merasakan kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya menyebarkan kekuatan isap yang tak biasa. Setelah merasakan perubahan ini, Shoyan menunjukkan ekspresi penuh kegembiraan memahami jika metode ki spiritualnya telah lengkap dan mulai sekarang pelatihan kekuatan spiritualnya akan berada di jalur yang benar. Selesai dengan keterampilan jiwa tunggal, Shoyan yang emang dasarnya orang ambis tampak belum puas dan akhirnya mengeluarkan sebuah gulungan merah cerah yang dia temukan di reruntuhan Doseng beberapa bulan sebelumnya. Meskipun bukanlah teknik Do kelas Tian, gulungan merah berisi teknik api pemecah bumi yang merupakan teknik Do kelas di puncak. Teknik ini memungkinkan seseorang menciptakan aliran gas yang sangat panas, di mana semakin dekat dengan gunung berapi, maka akan semakin dahsyat juga aliran gas yang dihasilkan. Persyaratan medan tidak menghalangi Shoyan yang tidak berlebihan kalau disebut sebagai gunung berapi manusia dengan 4 jenis api surgawi. 7 hari berlalu sejak Shoyan tenggelam dalam pelatihan api pemecahan bumi sampai dengan dia merasakan aura familiar dari Shoishan, di mana yang menjadi bagong adalah ketika Shoyan melihat si gadis racun. Rambut yang hitam panjang mengalir di punggung gadis itu seperti air terjun, membuat Shoyan paham bahwa saat ini penampilan Shoishan telah kembali seperti dokter peri kecil yang Shoyan lihat di Kekaisaran Jia belasan tahun lalu. Shoyan masih bengong mengamati sosok menawan di hadapannya hingga kemudian melihat jejak rumit keabu-abuan di dahi gadis tersebut. Sebelum Shoishan menjelaskan jika jejak abu-abu itu adalah tempat di mana semua ki racun di tubuhnya berada. Dengan mengendalikan tubuh beracunnya secara utuh, kekuatan Shoishan juga melejit ke bintang 7 dozun, membuat Shoyan merasa tidak berdaya karena hanya bisa melompat 2 bintang setelah menelan api surgawi. Shoyan sendiri telah menjadi bintang 5 dozun yang mampu melepaskan kekuatan setara bintang 6, 7, atau mungkin bahkan 8 dozun. Qinlin dan Tianhuo telah sama-sama menjadi bintang 6 dozun dan Shoishan sudah melejit menjadi ahli bintang 7 dozun. Kekuatan kelompok Shoyan telah melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun dan selama Hall of Soul tidak mengirim seorang ahli kelas Banseng, Tianzun ke-8 atau 9 aula jiwa tidak akan menimbulkan ancaman besar untuk mereka. Tempat yang dituju Shoyan adalah wilayah timur dataran tengah, yaitu kota suci Gu yang menjadi pintu masuk menuju alam Gu berada. Berhubung Shoishan sudah kembali dan Shoyan telah menyelesaikan pelatihannya, rombongan 4 orang itu pun
bergegas pergi dari pavilion Bintang Jatuh menuju wilayah timur yang jaraknya cukup jauh dengan pegunungan Bintang Langit. Meski begitu, dengan bantuan kendaraan Piton 9 Tanah yang tenang, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama bagi rombongan Xiaoyan untuk tiba di wilayah timur, dan dengan demikian perjalanan Akang Pak Boy menuju klan Gu tempat Di Shun berada pun resmi dimulai. Edian, aduh, akhirnya mantap nih, akhirnya OTW ketemu calon mertua kedua nih Kang Pak Boy. Apakah Xiaoyan bisa bertemu Dek Shun sekalian minta restu ke bapaknya di momen upacara kedewasaan klan Gu ini, ataukah banyak anggota internal klan Gu yang berhasil menghadang dan menyabotase perjalanan Xiaoyan biar nggak ketemu sama tuan putri mereka? Kalau ketemu sama bapaknya Dek Shun apa ya yang bakal Mang Oyen lakukan? Apakah disuruh udah apal berapa jus?